Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan sepanjang malam dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab kami mau meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau layak dipuji-puji. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain, Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami angkat hati kami, angkat suara kami, angkat tangan kami, memandang kepada-Mu, menyembah kepada-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau
Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau Engkau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah
layak dipuji, disembah. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Kau layak dipuji, disembah. Sebab Kaulah segala-galanya bagi kami, sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Dalam-Mu kami dapatkan segala yang kami perlu. Di dalam-Mu Yesus Tuhan, ada damai, ada sukacita berlimpah, sehingga hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Dalam segala keadaan kami dapat bersyukur kepada-Mu, sebab kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, Yesus. Sebab itu kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik, Engkau tetap baik, selamanya Kau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Glory, glory.
Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memimpin menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami aman, kami tenang, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Engkau yang melindungi, menjagai kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan
Yesus, kami tetap tinggal tenang, kami tetap memiliki damai sejahtera, sekalipun sekeliling kami sedang bergelora. Karena sungguh hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi dan menimpa hidup kami. Tapi hidup kami ditentukan karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang menenangkan hati kami. Engkau yang menenteramkan jiwa kami. Sehingga kami dapat bersyukur dalam segala keadaan kami. Dan kami menikmati hari-hari hidup kami. Dengan kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Hidup kami memancarkan Engkau. Dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Pemeliharaan-Mu ajaib kami rasakan sampai hari ini. Kami nikmati perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena-Mu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman, dan hanya untuk firman-Mu. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan kembali renungan harian kita yang hari ini sampai di 1 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Perikopnya cukup singkat, tapi poinnya cukup penting bagi kita yang nanti sama-sama kita bisa pelajari bersama. Judulnya adalah Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi, sekali lagi, Paulus mengungkapkan sebuah pesan yang penting kepada jemaat di Efesus, dalam hal ini pada Timotius, muridnya, tentang bagaimana sebuah gereja atau sebuah jemaat harus mempraktekkan nilai-nilai keluarga di dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Dan pesan ini juga sudah beberapa kali disampaikan Paulus, seperti contoh di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
Jadi kita diingatkan kembali bahwa kita ini bukan lagi orang asing, gereja bukan lagi adalah kumpulan atau sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang asing atau orang-orang pendatang yang berkumpul begitu saja, tapi gereja kalau mau benar ya, kalau mau baik, maka gereja harus berhasil mempraktekkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kekeluargaan di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa di dalam keluarga ya tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, keluarga pasti juga ada konflik, ada sakit hati dan lain sebagainya. Tapi betapapun konfliknya sebuah keluarga, akhirnya keluarga itu tidak memilih untuk bubar, tidak memilih untuk berpisah, tetapi kembali mempraktekkan nilai-nilai pengampunan, ya, nilai-nilai kekeluargaan, karena memang itulah keluarga, itulah darah daging kita. Nah, yang menarik dalam perikop ini adalah bahwa nasihat Paulus supaya Timotius mempraktekkan nilai-nilai keluarga di dalam berjemaat, di dalam memimpin jemaat di Efesus. Nah, ternyata ini adalah sebuah strategi juga, sebuah usaha justru untuk menangkal ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran sesat ya. Di perikop sebelumnya dan besok di perikop 1 Timotius 4 juga Paulus kembali mengingatkan tentang ajaran-ajaran sesat ya. Ternyata kalau keluarga itu baik ya, kalau keluarga itu benar ya, maka kecil kemungkinan ya keluarga itu dinodai atau dikamiri oleh ajaran-ajaran yang palsu ya. Tetapi kalau sebuah keluarga itu kacau atau sebuah jemaat itu kacau, maka dikatakan nilai-nilai kebenarannya, ya nilai-nilai kebenaran yang ada di dalamnya itu bisa jadi goyah, ya bisa jadi kabur, bisa jadi kacau, sehingga kebenaran tentang Allah atau kebenaran tentang Kristus atau kebenaran tentang Injil itu bisa jadi kabur, dan disitulah potensi ajaran sesat itu bisa masuk. Tapi kalau keluarga itu atau jemaat itu rukun, jemaat itu mempraktekkan nilai-nilai kasih, mempraktekkan nilai-nilai pengampunan, ya, maka menurut saya ya kecil kemungkinan bisa terkamiri, ternodai oleh ajaran-ajaran yang sesat. Mengapa demikian ya? Karena di dalam ayat yang ke-15, Paulus mengingatkan kita bahwa sebuah jemaat yang harus berfungsi sebagai keluarga, fungsinya ada dua dikatakannya. Saya akan bacakan ulang. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, ya, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ada dua fungsinya jemaat sebagai keluarga Allah, yaitu sebagai tiang penopang dan sebagai dasar kebenaran. Tiang penopang apa maksudnya? Tentu tiang penopang adalah yang menopang, yang memberi kekuatan. Ya, kalau keluarga atau jemaat itu mempraktekkan nilai-nilai keluarga, maka jemaat itu akan memberi kekuatan, ya, atau memberi dukungan bagi orang-orang yang lemah, ya. Jemaat atau keluarga haruslah menurut saya menjadi tempat yang paling aman ya bagi jemaat, ya. Segagal-gagalnya seseorang ya, serusak-rusaknya seseorang ya, maka keluarga atau jemaat haruslah menjadi tempat yang paling aman untuk pulang ya, untuk kembali ya. Karena apa? Saya selalu bilang sama anak-anak ya, bagaimanapun juga ya kita harus jadikan keluarga, kalaupun nanti ya kita tidak berharap ya, tapi kalaupun suatu saat entah terjadi gimana, kalian gagal, kalian merasa
merasa gagal dan lain sebagainya. Jangan merasa bersalah karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ingatlah, keluarga ini selalu terbuka, pintunya selalu terbuka untuk kalian pulang, dan kalian selalu diterima di keluarga ini. Jadi keluarga harus menjadi tempat yang paling aman, ya. Makanya kadang-kadang saya bingung juga ya, ada gereja yang membuat peraturan kalau ketahuan berdosa begini dikeluarkan, dicoret dari gereja, ya. Sementara kita menampung semua orang-orang berdosa, ya. Ya, nanti kita boleh diskusikan bersama-sama, ya. Jadi seperti itu, ya, keluarga harus menjadi tiang penopang, ya. Jemaat harus menjadi tiang penopang bagi anggota-anggota yang ada di dalamnya, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa keluarga harus menjadi, jemaat harus menjadi keluarga yang memiliki dasar kebenaran, ya. Artinya apa? Artinya keluarga harus berpegang kepada Injil, ya, sebagai pondasi kehidupan, ya. Nah, ini penting, ya. Jadi dasar kehidupannya bukan bukan apa namanya, ya, bukan ajaran-ajaran dari YouTube, dari media sosial, ya, tetapi sekali lagi harus kembali kepada Injil, ya, kebenaran. Firman Tuhan adalah satu-satunya, ya, yang menjadi dasar kebenaran. Makanya dikatakan ayat yang ke-16, agunglah rahasia ibadah kita, ya, itu berbicara soal Kristus yang mati di kayu salib yang menyelamatkan kita, dan itu bicara soal Injil. Jadi dasar kebenarannya adalah Injil. Jadi perikop ini singkat tapi penting, bisa kita diskusikan, kita share bersama-sama, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman, ya. Sekali lagi Paulus mengingatkan kita, ya, bahwa kalau kita mau berhasil di dalam berjemaat, memimpin jemaat, hidup di dalam jemaat, maka kita tidak lagi berparadigma kita ini orang asing, tidak kenal, beda suku, beda latar belakang, beda pendidikan, beda strata ekonomi, berkumpul di dalam sebuah organisasi yang namanya gereja A, gereja B, gereja C, bukan. Ya, tapi kita adalah harus mempunyai paradigma, pola pikir bahwa kita ini adalah satu keluarga yang sudah dipersatukan Allah, bukan secara kebetulan, tapi Allah punya rencana untuk kita boleh mempraktekkan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai pengampunan, nilai-nilai penerimaan, nilai-nilai pengertian satu dengan yang lain, ya. Mungkin menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita mempraktekkan ini, atau justru sekarang banyak gereja, banyak jemaat yang di dalamnya, ya, tidak mempraktekkan peran sebagai anggota-anggota keluarga Allah, justru saling bersaing, saling iri hati, saling gosip, atau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saya kira kita tidak seperti itu, ya, tapi kita mau belajar untuk mempraktekkan nilai-nilai keluarga yang benar, supaya apa? Supaya kita kuat, karena itulah kehendak Allah, dan sekali lagi juga yang penting adalah kita dengan demikian kita bisa menangkal, ya, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang bukan berasal dari Injil, yang bukan berasal dari firman Allah. Saya kira itu Pak Heri yang bisa saya sharekan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharingnya. Ya, pagi hari ini kita diingatkan lagi berkaitan dengan apa yang Paulus tulis 2 hari berturut-turut yang sudah kita pelajari. Karena seperti ayat yang 14 katakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu. Artinya syarat-syarat itu penilik, diaken, dan fokusnya kan itu bicara tentang keluarga. Yang tadi Pak Rafli sudah sampaikan bahwa keluarga itu harus menjadi dasar dan penopang dari kebenaran. Artinya mari dimulai dari keluarga kita. Keluarga kita ini menjadi dasar penopang. Artinya keluarga kita ini harus menjunjung tinggi kebenaran di dalam hidup rumah tangga kita. Sehingga ketika orang-orang melihat rumah tangga kita, mereka melihat Kristus yang nyata dalam hidup rumah tangga kita.
Karena kalau kita baca dari ayat-ayat ini, ayat yang ke-16 kan sentralnya, ujung-ujungnya adalah Kristus. Artinya biarlah melalui hidup keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita itu melihat Kristus. Dan kita benar-benar mempraktekkan kasih Kristus yang seperti Pak Ramli tadi katakan, ada kasih, ada penerimaan, ada pengampunan. Karena kan kita sadar memang tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Bahkan tadi juga dikembangkan, Pak Ramli katakan, bahkan di dalam gereja, bahkan semalam di dalam pertemuan dengan pemimpin, saya katakan gereja ini rumah. Gereja ini bukan konser, sehingga kita harus menuntut untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna dari orang lain. Tapi justru gereja ini harus saling memberi, saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menguatkan. Jadi mungkin seperti Pak Rami tadi katakan, kita boleh diskusikan topik yang pagi hari ini Tuhan ingatkan, baik itu di dalam keluarga. Saya setuju seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, begitu juga yang kami katakan kepada anak-anak kami, khususnya ketika mereka mengikuti acara Coaching Day waktu itu, di hari terakhir, ketika mereka berlumpur-lumpur sampai nggak kelihatan lagi wajah dan bentuk mereka, karena semua sama rata hitam, mukanya nggak kelihatan. Nah, tapi begitulah kita orang tua tetap merangkul mereka. Artinya seperti Pak Rami tadi katakan, tentu kita tidak berharap anak-anak kita bisa jatuh dalam dosa. Walaupun kita juga harus terus menjaga mereka di dalam doa, apalagi mereka yang sudah jauh dari kita, mereka hidup di tengah-tengah dunia yang benar-benar, saya pikir hari-hari ini benar-benar sudah terbalik dunia ini. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa rekan hamba Tuhan, hari-hari ini kan ada kasus yang cukup heboh di Korea. Korea itu dulunya adalah negara yang notabene-nya mayoritas Kristen tahun 80-an, 90-an awal. Kekristenan benar-benar wow. Jadi kiblat. Tapi hari-hari ini sudah drop. Malah mereka, wah, pesta Halloween. Terus satu negara di Timur Tengah yang juga jadi kiblat bahkan bagi penduduk yang terbesar di dunia, yaitu Indonesia, menjadi kiblat. Tapi mereka, hal-hal yang dulu mereka lakukan, sekarang mereka larang. Tapi mereka juga merayakan Halloween. Nah, jadi dunia benar-benar seperti terbalik, hal-hal yang rohani sudah mulai tergeser dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ketika keluarga, gereja benar-benar di dasar dan penopang kebenaran, saya percaya kita akan kuat. Sehingga nggak akan terjadi seperti yang Pak Ramli tadi katakan dan harus diskusikan. Kalau gereja melihat jemaatnya nggak benar, coret, keluar, ini bikin malu. Nah, kita nggak boleh berlaku seperti itu. Walaupun tatanannya Yesus sudah ajar kan, yaitu tegur 4 mata, tegur dengan 2-3 orang saksi, terus tegur di depan jemaat. Nah, setelah itu kita anggap mereka pemungut cukai, bukan diusir, bukan dimusuhi. Nah, tapi ya sudah, artinya kita ya sudahlah, kita terimalah mereka. Toh mereka pemungut cukai memang. Sampai satu hari, satu titik mereka akan bertobat. Seperti Matius pemungut cukai, seperti Sakius pemungut cukai. Jadi tidak ada yang namanya coret daftar. Itu sih menurut pandangan saya. Kalau Bapak Ibu boleh silakan. Seperti Pak Rami tadi katakan, yuk kita diskusi apakah boleh coret daftar anggota. Yuk silakan Bapak Ibu. Pak Santo mau sampaikan. Ya, ini pernah saya alamin di satu gereja gitu. Bahwa itu diumumkan di sidang jemaat bahwa si A itu karena begini dikeluarkan dari gereja. Dan ya waktu itu saya baru-baru ya, maksud saya masuk dan menjadi orang percaya.
Dan saya waktu dengarnya juga sedikit agak kaget gitu loh. Ternyata bisa dicoret ya anggota gereja ini gitu loh. Dan ya setelah saya belajar, memang seperti Pak Heri bilang tadi, kita harus menerima orang itu kan apa adanya. Kedua juga kalau implementasinya, anggaplah kalau memang dia berdosa dan jatuh dalam dosa, itu ya karena dia keluarga seperti yang kita belajar hari ini, kan harusnya dirangkul, di apalah ya, dirangkul lah. Dan jikalau dia betul-betul dia memang belum bisa kembali, ya kita anggap dia belum sebagai orang yang belum percaya gitu loh. Yang dimana kita perlu dampingi. Contoh seperti Yesus, kenapa dia cari satu domba yang hilang itu, ya kan? Karena domba itu kan tidak bisa hidup sendiri. Ya kan, dia butuh kawanan domba, satu kelompok domba. Kalau dia ada satu yang memisahkan diri, berarti itu akan menjadi satu makanan empuk buat serigala yang lain atau binatang buas yang lain. Tetapi kalau dia berkelompok, dia akan kuat dan disitulah dia akan selamat. Nah, pemahaman ini saya belajar bahwa kita memang tidak bisa di dalam keluarga kita, misal anak kita 1, 2, 3 itu tentang berbeda, ada like and dislike. Oh, saya lebih suka dengan anak nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Atau ya karena yang satu lebih bantah atau apa, itu saya tidak suka. Jadi nggak bisa didasari oleh like and dislike gitu loh. Nah, kalau dia anak kita, tentunya kita kasih nasihat. Memang terkadang nasihatnya bisa ditolak mentah, bisa. Ya, saya menghadapi seperti itu, seperti saya menasihatin anak nomor 2, terkadang berbeda caranya dengan yang nomor 3. Nomor 2, saya sedang minta maaf dulu. Tapi minta maaf ya kalau salah, gitu. Nah, itu baru bisa masuk. Tapi kalau saya memberikan langsung arahan, dia langsung ada counter. Nah, tapi kebenaran, dasarnya kebenaran itu harus disampaikan. Ya kalau dia melenceng, dia tidak ini, ya kita harus arahkan. Kita tidak boleh juga membiarkan dia itu bertindak keluar dari kebenaran. Bukan pembenaran atau pengalaman kita untuk dididik. Nah, maka kita sangat penting ya untuk belajar firman ini supaya apa yang kita keluar, nasihat-nasihat yang kita keluarkan itu berdasarkan dari kebenaran. Nah, beberapa tahun ini saya belajar untuk bagaimana menselaraskan dengan firman. Terkadang ya tidak gampang juga ya, Bapak Ibu. Penuh dengan usaha keras, usaha yang tidak jemu-jemu menurut saya gitu loh. Nah, kalau saya baca di VMD, ya versi mudah baca dari ayat 16 itu berkata begini, 15 sorry ya. 3. Jadi jika aku tidak dapat datang segera, engkau dapat mengetahui cara orang harus hidup selaku keluarga Allah. Artinya yang di atas ya, yang diaken, yang terdilik dan sama itu syarat itu bukan hanya untuk orang-orang melayani, sebenarnya itu semua orang harus hidup seperti yang di atas. Karena itu kebenaran firman, bukan hanya untuk pelayan atau diaken atau penilik jemaat. Enggak. Kita semua, Anda, saudara dan saya itu harus menghidupi ayat-ayat yang di atas, ya kan? Nah, ini bagus nih. Ya, keluarga itu adalah gereja Allah yang hidup. Jadi keluarga itu adalah gereja Allah yang hidup. Gereja itu kan bukan gedung, bukan apa. Gereja itu saudara dan saya. Di mana itu adalah organisme, bukan organisasi. Banyak orang kan menganggap itu sebuah organisasi. Ya, maka di situ kalau memang ada like and dislike. Padahal itu organisme yang hidup. Dia hidup. Kalau dia hidup kan otomatis ada persoalan. Kalau mau ada persoalan ya mati. Ya kan? Kalau ada persoalan. Tapi pun ada persoalan juga kalau tidak dalam Tuhan gitu loh. Ya. Nah, keluarga itu adalah gereja Allah yang hidup yang mendukung. Jadi kita dukung anggota-anggota gereja kita atau eklesia kita yang ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan tentunya. Tetapi belum tentu kita bisa diterima dengan 100% baik.
Ya, belum tentu, Bapak Ibu. Ya, dan dasarnya adalah kebenaran, bukan pembenaran atau berusaha menjadi benar. Nah, ini terkadang kita harus benar-benar lah ya menghidupinya seperti itu. Apalagi saya lihat hari-hari ini ya, banyak anak-anak muda yang lewat meninggal, anak-anak muda loh sekarang nih umur 30, 35, 34, 40 segala macam. Itu mendadak banyak yang tewas gitu loh. Nah, persoalannya kalau dia dalam Tuhan ya, atau yang belum dalam Tuhan juga banyak. Saya kemarin ke yayasan ada jemaat yang saya lawat, dan kebetulan dia mau diberangkatkan. Ada teman adik bapaknya itu percaya Yesus karena kita layani kira-kira 10 tahun yang lalu tuh dia seorang dukun, tapi waktu dia dilayani di Jakarta, dia oper ke kita layani, akhirnya sungguh-sungguh dia. Tapi memang tidak lama, sekitar 2 tahun atau 3 tahun dia meninggal. Kemarin saya datang pas saya lihat, kayaknya mamanya, istrinya si Koa tuh dia, Komeng ya namanya. Saya tanya, kenapa ya, Ci? Itu kayaknya saya kenal sih tuh. Iya, katanya itu entah gimana, tiba-tiba malamnya tuh jam 2 malam, itu berkeringat dingin, sampai 3 kali ganti baju, jam 4 saya antar ke rumah sakit, udah meninggal di jalan gitu loh. Nah, tapi dia belum percaya masalahnya. Belum percaya, umur 36, cewek dan belum menikah. Dan itu jadi tantangan kita juga dalam bagaimana kita bisa membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini kalau keluarga kita kuat, kan kita bisa jadi surat terbuka, ya, surat yang terbuka untuk bisa kita menginjili orang. Tujuannya satu, penyelamatan, Bapak Ibu. Jadi keluarga kita bisa menjadi alat sebuah penginjilan atau pemberitaan firman yang efektif menurut saya. Gitu. Mungkin itu dari saya aja. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi sekali lagi, keluarga kita, bahkan gereja kita itu tetap keluarga, karena gereja ini bukan hanya sekedar organisasi dengan hak dan kewajiban, begitu melanggar kewajiban, haknya diputus, begitu melanggar, dikeluarkan, nggak seperti itu, tapi keluarga adalah kehidupan, gereja juga kehidupan. Makanya tadi dikatakan, kalau aku terlambat, kalian sudah tahu bagaimana cara hidup sebagai keluarga Allah. Dan tentu, sekali lagi, cara hidup kita adalah dengan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Artinya melakukan firman. Karena hidup rumah tangga kita ini harus menjadi sebuah dasar dan penopang, apa yang ditopang? Kristus yang adalah firman itu. Jadi sungguh biarlah melalui hidup kita, orang-orang melihat Kristus itu nyata. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, Pak Ramli mau tambahkan sesuatu lagi? Cukup, Pak. Oke, kalau itu saya serahkan kepada Hengki. Silakan Pak Yosia. Baik, masih kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan, biar kami boleh menghidupinya setiap firman Tuhan yang disampaikan ya Bapa. Biarlah kami boleh mempraktikkan nilai-nilai di dalam keluarga, di dalam persekutuan kami, supaya kami terus menjadi saksi di tengah-tengah-Mu ya Bapa, di tengah-tengah dunia ini. Biar ada pengampunan, ada saling memaafkan, saling menguatkan di dalam sebuah jemaat ya Bapa. Bapa di surga, kami mau Engkau terus menguatkan kami untuk terus memberitakan kabar baik. Biarlah melalui keluarga kami boleh menjadi suratan yang hidup ya Bapa, untuk menyaksikan
melihat Kristus di dalam keluarga kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, Kau tambahkan kasih karunia-Mu ya Bapa, supaya terus bisa membimbing jemaat-jemaat yang ada di Muara Bungo. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saat ini, untuk saudara kami, saudara Joni, yang terus menjalani kemoterapi untuk kansernya ya Bapak. Kalau saat ini juga Bapak terdapat gejala pankreas, menyerang pankreasnya ya Bapak. Kami berdoa bahwa hanya oleh bilur-bilur darah-Mu ya Bapak yang mampu menyembuhkan. Buat-Mu ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa supaya untuk imannya, supaya dia juga bisa menerima kuasa kesembuhan, dan dia boleh menjadi percaya kepada kuasa-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk keluarganya, untuk setia, untuk menjaga selama proses kemo di sana ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada di pusat, di daerah. Tuhan tetap jaga, berikan hikmat, kasih karunia kepada mereka ya Bapak. Demikian juga untuk aparat keamanan, untuk petugas kesehatan, supaya tahun-tahun politik ini ya Bapak, kondisi negara kami tetap aman, tetap stabil. Demikian juga untuk perekonomian di negara kami ya Bapak. Kalau kami tidak khawatir tentang apa yang ada di depan, tentang krisis, tentang gangguan-gangguan yang mungkin terjadi di dalam perekonomian dunia secara keseluruhan. Kami percaya masih ada kuasa Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk cuaca yang kondisi saat ini kurang baik, supaya kami yang ada di dalam Koram Deo ini tetap sehat, tetap dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap pos-pos penginjilan yang terus memberitakan kabar baik. Tentu banyak masalah, tentu banyak persoalan yang dihadapi. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, menjadikan tiang doa untuk setiap pelayanan yang ada di daerah-daerah ya Bapak. Mari kita sama-sama doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami boleh menyelesaikan Koram Deo pagi kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sekali lagi kebenaran firman-Mu. Kami telah diingatkan untuk kami boleh mempraktekkan di tengah-tengah jemaat nilai-nilai dan prinsip-prinsip kekeluargaan satu dengan yang lain. Biarlah keluarga-keluarga kami juga menjadi keluarga-keluarga yang boleh menjadi penopang kebenaran Tuhan, menjadi tiang kebenaran, dasar kebenaran di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang boleh saling menghargai satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mensupport Tuhan, saling meneguhkan, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menuntun kami, memimpin kami kepada jalan-jalan kebenaran, sehingga apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini boleh berhasil dan Tuhan boleh dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus,
serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.